Hai good people, sebenarnya hari ini aku nggak ada sama sekali rencana untuk bikin video karena memang hari ini bukan jadwal aku bikin video. Tapi kemarin malam sebelum aku tidur, aku sempat baca-bacain email dari kalian dan ada satu email yang benar-benar bikin aku itu goosebump. Email satu ini benar-benar bikin aku itu, kok bisa ya? Cerita satu ini benar-benar berhasil bikin aku tuh nggak bisa tidur. So hari ini bakal aku ceritain ke kalian semua. Cerita kali ini berhasil bikin aku gagal paham dengan plot twistnya yang benar-benar pecah banget. Jadi without further ado, nggak usah lama-lama lagi, yuk kita langsung aja masuk ke background ceritanya. So, email ini berasal dari teman kita yang namanya Ajeng. Dia memiliki special request nih untuk menyamarkan semua nama-nama tokoh di ceritanya. Menurut dia, cerita ini benar-benar memalukan, jadi dia ingin privasinya sangat terjaga. Jadi Ajeng sendiri ini bukan nama asli. Jadi ceritanya sendiri ini berlangsung di tahun 2015. Ketika itu Ajeng berumur 20 tahun. Ajeng sendiri berasal dari kampung kecil yang berada di Jawa Barat. Dia tinggal bersama ibu dan ayahnya yang merupakan petani kopi. Dari kecil, Ajeng ini memiliki cita-cita untuk bisa merantau ke kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan lainnya. Sempat juga dia cari-cari program-program TKW gitulah di Facebook. Tapi ternyata banyak program TKW yang dia cari itu mengharuskan dia untuk membayar uang muka nih sebesar 5 juta rupiah. Di waktu itu Ajeng nggak memiliki uang sebanyak itu. Jadi dia lumayan keberatan untuk berangkat. Untuk saat itu Ajeng sendiri membuka usaha kecil-kecilan. Dia membuka catering kecil-kecilan kayak jualan ayam geprek, jualan bakso lewat Facebook. Jadi yang di Facebook itu yang beli ya juga tetangga-tetangga dia sendiri. Ayahnya Ajeng itu pernah mengajak Ajeng nih untuk bekerja di kebun kopi milik ayahnya. Tapi Ajeng ini benar-benar menolak karena Ajeng ini ingin pekerjaan cantik gitu loh, kayak pekerjaan cewek-cewek pada umumnya kayak apa sih, kayak SPG atau kayak pengen modeling. Dia nggak pengen kerja kotor kayak ayahnya. Sebenarnya perawakan Ajeng sendiri ini memumpuni banget kok untuk menjadi seorang model. Nggak heran dulu itu dia sempat ditawarin dari agensi untuk menjadi pramugari. Tapi karena bahasa Inggrisnya Ajeng tidak terlalu bagus, jadi dia menolak tawaran tersebut. Nah, itu tadi sedikit cerita dari background ceritanya Ajeng. Sekarang kita langsung aja masuk ke ceritanya. Sampai pada suatu hari ada akun pertemanan yang bernama Robby yang mengirimkan permintaan pertemanan. Ajeng sendiri merupakan anak yang cukup aktif di Facebook. Dia sering banget nge-upload foto, barang dagangan dia, foto selfie dia, dan juga tweets gitulah. Kalau di Facebook namanya bukan tweets ya. Kalau di Facebook namanya apa sih? Post kali ya. Ajeng sendiri merupakan tipikal anak remaja yang pandai bergaul, memiliki banyak teman, dan bisa dibilang Ajeng ini sangat terkenal di kampung halamannya. Semua orang itu tahu Ajeng. Bahkan anaknya Pak RT sempat melamar Ajeng 3 kali. Karena Ajeng ini bisa dibilang semacam bunga desa di kampungnya. Jadi karena sifat dan background Ajeng yang ramah, jadi dia ini menerima permintaan pertemanannya Robby. Meskipun dia nggak kenal Robby itu siapa, bahkan dia nggak familiar sama mukanya. Di malam harinya, di hari yang sama, Robby ini mengirimkan pesan nih untuk Ajeng. Dia menawarkan opportunity ke Ajeng untuk menjadi SPG rokok di Jakarta. Di situ tidak banyak pengalaman yang harus Ajeng miliki, yang terpenting berpenampilan menarik dan pintar bicara. Jika Ajeng setuju dengan tawaran Robby, maka minggu depannya Ajeng bisa pergi ke kantor untuk diwawancara. Sedikit background check aja, Robby ini adalah pihak hiring dari agensi model yang menyediakan jasa seperti SPG, model pemotretan, model katalog, dan sebagainya. Dan untuk anak baru yang keterima di agensi dia, biasanya akan ditinggalkan di dalam satu asrama. Setelah berpikir semalaman, akhirnya Ajeng setuju nih untuk menerima tawaran dari agensi tersebut. Dari awal, Ajeng ini udah tahu kalau ayah dan ibunya tidak akan setuju dengan kepergian dia, apalagi dia anak perempuan satu-satunya, dan dia adalah kembang desa di sana. Jadi Ajeng ini membuat alibi atau membuat alasan bahwa dia pergi ke Jakarta untuk menemui budenya. Jadi budenya Ajeng ini meminta Ajeng untuk merawat anaknya. Jadi semacam Ajeng ini ditawarin opportunity untuk menjadi babysitter lah sama keluarga sendiri. Dan dari alasan itu, surprisingly orang tuanya Ajeng menyetujui kepergiannya Ajeng. Singkat ceritanya, Ajeng ini sampailah di Jakarta. Dia turun dari stasiun bis dan dia langsung bertemu dengan Robby di Alfamart terdekat. Di sana Ajeng diajak ke kantor agensi
yang letaknya kayak berada di ruko 3 lantai gitulah. Di tempat kantor agensi tersebut sudah ada beberapa cewek lain yang menunggu di lobi untuk diwawancara. Setelah menunggu kurang lebih 2 jam, akhirnya ini giliran dari Ajeng nih untuk diwawancarai. Ajeng masuk ke dalam satu ruangan kecil yang berisikan 2 orang pria berumur 30 tahunan gitu berbaju kasual. Di sana Ajeng diberi pertanyaan seputar ukuran baju, ukuran sepatu, tinggi badan, dan juga talenta apa yang dia miliki. Ajeng juga diminta untuk berjalan lurus kayak catwalking gitu untuk melihat postur tubuhnya. Dan jika Ajeng lulus audisi, pihak agensi akan memberikan kabar 3 hari paling lambat. Keluar dari ruangan wawancara, Ajeng disambut oleh Robby di depan pintu. Bagaimana tadi interviewnya? Oh, oke kok kak, katanya aku harus nunggu 3 hari ke depan untuk pemberitahuan pengumuman. Tapi Ajeng gak yakin masuk sih sebenarnya. Banyak yang lebih cantik dari Ajeng. Memang susah sih masuk di agensi ini, tapi berharap aja bisa masuk. Oh ya, selagi menunggu, kamu bakal nginep di mana? Ada kerabat nggak di Jakarta? Kalau dari sini ke daerah Ragunan gitu jauh nggak kak? Aku ada bude sih di sana. Lumayan sih. Tiba-tiba Robby ini merangkul pundaknya Ajeng. Atau gini aja, kamu bisa nginep di hotel untuk 3 hari ke depan. Oh kak, sorry, tapi Ajeng nggak bawa banyak uang buat nginep di hotel. Dan kalau mau balik lagi ke desa, mahal ongkos jalannya. Nanti kamu tenang aja masalah biaya, kakak yang bayar. Tapi kamu tahu kan, nggak ada yang gratis di dunia ini. Maksud kakak gimana ya? Ini kan pekerjaan pertama kamu. Di sini aku mau bantu kamu buat segera mendapat pekerjaan. Dan bisa secepat mungkin lah berpenghasilan. Kamu mau dong punya penghasilan sendiri. Gak mungkin dong kamu mau pulang ke kampung dengan tangan kosong. Apa kata orang tuamu nanti? Jadi kamu tahulah maksudnya. Gimana kalau aku bakal bantu kamu lolos dari audisi dan booking hotel juga buat 3 hari ke depan. Tapi kamu harus mau nemenin kakak di hotel. Oke, kalian tahulah arah pembicaraan ini kemana. Pokoknya si Robby ini minta imbalan dari Ajeng ini berupa mantap-mantapan. Tapi Ajeng sendiri ini bukan tipe anak-anak yang berpikir panjang. Setelah dirayu, diberi kata-kata manis, dan diberi janji-janji palsu oleh Robby, akhirnya Ajeng ini mau. Disclaimer aja, nggak usah khawatir buat kalian yang lagi nonton dengan anak-anak yang di bawah umur 17 tahun atau anak-anak kecil. Aku nggak bakal ngeluarin kata-kata yang mengandung unsur sara di video ini, jadi kita semua aman. Jadi nggak usah khawatir. Oke, lanjut. Selama 3 hari Ajeng menginap di hotel itu bersama Robby, karena dia harus menemani Robby, Ajeng ini diberitahu nih beberapa pekerjaan dan beberapa jumlah uang yang bisa dia dapatkan dari pekerjaan-pekerjaan yang Robby tawarkan. Di tahun itu, jika Ajeng menjadi SPG rokok, perharinya ia bisa mendapatkan uang sebesar Rp100.000, belum termasuk komisi penjualan rokoknya. Tapi menurut Robby, pekerjaan-pekerjaan kecil seperti itu tidak akan membuat Ajeng cepat kaya. Apalagi biaya hidup di Jakarta itu relatif lebih mahal. Sehingga Robby menawarkan pekerjaan-pekerjaan yang bisa dibilang terlarang atau pekerjaan-pekerjaan gelap gitulah. Selain mendapatkan bayaran yang lebih besar, pekerjaan tersebut mampu mencukupi kebutuhan hidupnya Ajeng, bahkan lebih di Jakarta. Pekerjaan yang dimaksud adalah seperti ini, dan juga ini. Intinya pekerjaan yang tadi aku sebutkan biayanya mulai dari 300.000 ke atas. Ajeng sebenarnya paham betul kalau pekerjaan itu adalah pekerjaan haram. Tapi menurut dia, oh ya udah terlanjur basah, sekalian mandi aja. Selama orang tuanya di kampung itu nggak tahu apa yang Ajeng lakukan, dia bebas ngelakuin apapun di Jakarta. Yang penting nggak sampai hamil atau melanggar kasus hukum. Sumpah ya, modelan pekerjaan-pekerjaan kayak gini tuh tidak boleh sama sekali kalian tiru, oke? Pekerjaan-pekerjaan kayak gini itu membuat kalian itu bakal menyesal di akhir-akhirnya. Percaya deh. Tolong banget buat kalian ambil baiknya dari video ini. Video ini berusaha ngajarin ke kalian gimana sih hidup orang lain itu, gimana sih suka duka hidup orang lain itu, agar ada pelajaran yang bisa kita ambil. Jadi jangan tiru jelek-jeleknya, oke? Singkat cerita, Ajeng ini diterimalah di agensi tersebut. Ya iyalah, dia kan udah ngasih servis nih buat si Robby. Akhirnya dia keterima. Dan di sana dia tinggal di dalam asrama yang terdapat sekitar 15 cewek lainnya lah yang tinggal di asrama yang sama. Modelan asramanya sendiri itu seperti ruko 3 lantai yang setiap lantainya itu terdapat kurang lebih 5 kamar. Di setiap kamar itu berisikan 2-3 orang perempuan yang tidur bersama. Jadi maksudnya ini semacam asrama-asrama kos-kosan ya. Di sana Ajeng tidur di satu kamar bersama seorang perempuan dari Madiun bernama Ratna dan seorang DJ bernama Melia. Ratna dan Melia ini memiliki kepribadian yang cukup berbeda. Karena berprofesi sebagai DJ, Melia ini memiliki penampilan yang lebih berani.
Jam kerjanya dimulai dari jam 7 malam dan pulang jam 5 subuh. Sedangkan Ratna ini bekerja sebagai pemain sinetron figuran. Jam kerjanya sendiri kadang tidak menentu. Kadang dia itu harus berangkat siang, kadang berangkat sore, atau bahkan dia pernah berangkat malam. Jadi jam kerja dia ini tergantung lokasi syutingnya lah. Di bulan-bulan pertama Ajeng bekerja, dia mendapatkan pekerjaan ringan sebagai SPG rokok. Dia juga pernah nih jadi model kayak di fashion show lokal. Dan juga sebagai model untuk pemotretan pakaian. Pokoknya dalam sebulan itu penghasilannya Ajeng tidak bisa dibilang banyak. Nggak seperti Melia yang bisa membeli baju dan sepatu baru setiap minggunya. Bahkan Melia ini ada rencana juga untuk pindah ke kos-kosan dan menolak untuk tinggal di asrama agensi lagi. Saking sekaya itu. Jang, lo sih harusnya kayak gue. Kalau kerja lo lurus-lurus aja nggak cepet kaya lo. Aku tertarik sih buat kerja kayak kamu, tapi gimana caranya? Lo coba deh kontak manajemen lo, si Robby. Bilang aja kalau lo mau nyoba pemotretan bikini gitu. Mulai dari sana aja, baru lo bisa dapat bookingan. Kamu pernah di booking gitu? Gak usah nanya kali, seminggu bisa 2 kali, say. Lo lihat gak sepatu baru gue? Bukan gue yang beli. Itu dibeliin sama om gue, lumayan kan? Lo tahu kan si Citra dari kamar sebelah? Dengar-dengar dia tuh jadi simpanan pejabat tahu. Tuh, lihat aja, dia barusan dibeliin tablet sama HP baru dari om-omannya dia. Mel, tapi aku lumayan takut, jujur aja Mel. Apa yang lo takutin? Lo cantik, Jeng. Siapa yang gak mau sama lo? Melia nih tipe-tipe teman yang harus kita lenyapkan dari bumi ini. Capek tahu dengerin dia ngomong, bisa stres. Omongan dia tuh lebih pedes dari syaiton. Ini ya, seton-seton yang liatin dia ngomong ya, ini bisa kayak ngasih Tepuk tangan gak sih kayak wah gila, ini murid aku nih. Buat kalian juga yang sudah emosi dengan kelakuannya Melia, sabar, tahan. Jangan emosi, oke? Karena cerita ini baru saja dimulai. Karena nggak cukup hanya menghasut Ajeng, si Melia ini mengajak Ajeng ke klub-klub malam, dia ngajak Ajeng party, dia ngajak Ajeng ke diskotik setiap harinya. Melia juga mengajarkan Ajeng nih untuk berbaur dengan orang-orang di sana, untuk menawarkan diri ke om-om gitu di sana, dan juga menjerumuskan Ajeng jatuh ke dalam dunia prostitusi. Semua kegiatan ini berlangsung tanpa sepengetahuan agensi, karena katanya Melia, kalau misalnya Ajeng mendapatkan kerjaan dari agensi, cuan dia nggak banyak. Karena kan agensi harus dapat persenan nih dari pekerjaannya Ajeng. Selama beberapa bulan belakangan ini, Ajeng ini bukan lagi gadis desa yang lugu dan polos kayak aku. Hidupnya makin glamor dan makin liar, say. Di Facebook dia juga nggak ada lagi konten-konten jualan. Dia sibuk memamerkan gaya-gaya dia yang glamor, pamer naik mobil mewah milik kliennya, barang-barang bermerek yang dia beli, dan juga foto-foto selfie di hotel-hotel mewah. Tapi di sini Ajeng tetap ya ngambil kerjaan dari agensi-agensi dia buat undercover aja. Menurut Ajeng sih penghasilannya sebenarnya tidak seberapa, tapi paling enggak dia tetap bisa diperbolehkan tinggal di asrama tersebut. Sampai pada suatu hari Ratna, teman satu kamar di asramanya Ajeng dan juga Melia, ini memergoki Ajeng yang hendak pergi keluar jam 10 malam. Saat itu Ajeng sedang bersiap-siap karena dia harus melayani om-om gitulah di diskotik-diskotik. Mau kemana nih? Oh, aku mau keluar sama Melia. Kamu nggak capek apa nemenin Melia nge-DJ mulu? Pulang subuh, paginya harus lanjut kerja lagi. Kasian tahu badan kamu. Santai aja, aku nggak ada kerjaan kok 2 hari ke depan, jadi bisa party dulu. Jeng, sebenarnya aku pengen bilang nih, jangan terlalu deket deh sama Melia. Dia bisa bawa pengaruh buruk tahu. Heh, Ratna, kamu nggak usah ya ngejelek-jelekin Melia. Dia ini teman aku. Dan tolong deh, nggak usah ikut campur urusan aku. Terserah aku mau party, kayak aku mau ngapain, kayak itu bukan urusan kamu. Kamu urusin aja urusan pemotretan kamu. Seperti biasa di malam itu, Ajeng pergi ke diskotik dan melakukan tugas seperti biasa. Berdandan seksi dan mencari mangsa. Di situ dia bertemu dengan seorang pria paruh baya bernama Om Heru. Om Heru beserta 2 teman yang lainnya itu mencekoki Ajeng miras begitu banyaknya. Sampai Ajeng ini tidak sadarkan diri. Keesokan harinya bangun-bangun, Ajeng ini sudah berada di dalam kamar hotel dengan keadaan telanjang. Alat vitalnya terasa sangat-sangat perih dan juga banyak bercak-bercak darah di kasur. Kamar juga kondisinya sangat berantakan, botol bir di mana-mana, dan juga di meja hotel terdapat uang 1 juta rupiah dan tidak ada orang sama sekali di sana.
Seluruh tubuh Ajeng itu biru-biru, ditambah lagi kepala Ajeng yang sangat-sangat pusing. Di sana Ajeng ini berusaha menelpon Melia tapi tidak diangkat. Alat vital Ajeng di situ juga sangat-sangat perih, bahkan di saat Ajeng pipis, dia itu melihat darah di air kencingnya. Di hari itu juga Ajeng bergegas ke hotel karena untuk jalan aja dia harus sedikit ngangkang nih kakinya saking sakitnya. Di rumah sakit, dokter menjelaskan kalau alat vitalnya mengalami perobekan karena dimasukkan benda tumpul yang berdiameter besar. Ngilu. Gila, kalian harus bayangin aku baca ini malam-malam, ngilunya bukan main. Apalagi kalau kalian cewek, kalian pasti tahu rasanya. Di rumah sakit, Ajeng harus dirawat kurang lebih 2 hari karena dokter harus menjahit alat vitalnya. Sepulang dari rumah sakit, Ajeng ini mencari nih keberadaannya Melia. Dan ternyata Melia ini tidak ditemukan di kamarnya. Padahal biasanya kalau siang-siang Melia itu pasti ada di kamarnya. Tapi sekarang Melia ini tidak ada, bahkan barang-barang dia di kamar itu juga tidak ada. Di mana Melia? Oh, sahabat baik kamu. Aku serius, nak. Aku butuh dia. Coba deh kamu temuin dia di rutan. Siapa tahu kamu ketemu dia. Oke, Ratna, aku minta maaf, oke? Kemarin lusa aku emosi aja. Tapi kamu perlu tahu, hari ini aku itu baru aja pulang dari rumah sakit. Aku tuh robek. Aku dilecehkan. Ya Allah, Jeng. Astaga, aku minta maaf. Jadi gini, Melia itu ditahan karena diduga mengedarkan narkoba. Hah? Yang bener? Serius, Jeng. Sorry ya, kamu pasti terpukul banget. Tapi sekarang Melia masih dalam tahap penyelidikan. Melia juga belum resmi kok ditahan. Karena waktu itu Ajeng juga lagi emosi setelah Melia meninggalkan dia di dalam klub, bahkan tidak ada satupun teks dan effort untuk mencari dia. Ditambah lagi Ajeng juga masih kesakitan setelah dilecehkan menggunakan botol bir. Oh my god. Keadaan juga makin memburuk. 3 hari setelah pulang dari rumah sakit, Ajeng dipanggil polisi untuk diinterogasi. Karena ternyata Melia mengaku ke polisi kalau Ajeng ikut terlibat dalam kasus pengedaran narkoba ini. Gila nggak tuh? Ternyata Melia menjadikan Ajeng semacam topeng untuk melindungi dirinya sendiri. Bahkan bisa-bisanya Melia ini mencepukan Ajeng dengan bilang kalau Ajeng ini terlibat menjadi PSK dan melakukan prostitusi ilegal. Setelah 9 jam proses interogasi, tes urin, dan penyitaan telepon, Ajeng masih tidak diizinkan untuk pulang karena Ajeng terbukti bersalah dengan bekerja ilegal di dunia prostitusi. Ajeng ditahan selama 2 tahun di dalam penjara dengan syarat boleh dikeluarkan lebih cepat jika berperilaku baik. Dan karena keputusan tersebut, pihak agensi terpaksa harus mengeluarkan Ajeng secara sepihak. Semua barang-barang yang masih berada di asrama terpaksa dipulangkan ke kampung halaman. Melia juga ternyata masuk ke dalam penjara yang sama, tapi beda sel tahanan aja. Pernah sekali dan 2 kali Ajeng itu melihat Melia lagi jalan, tapi jujur aja, mereka berdua tidak pernah saling bicara satu sama lain. Ajeng pun tidak berusaha untuk menegur Melia, begitu juga Melia yang tidak ada satupun itikan baik untuk meminta maaf karena sudah menjerat Ajeng ke dalam sel tahanan. Selama di dalam sel tahanan, orang tua Ajeng sebulan sekali itu datang untuk menjenguk Ajeng. Nggak lupa orang tua Ajeng itu menunjukkan support dengan membawa makanan-makanan yang dimasak oleh ibunya Ajeng. Tapi kalian tahu nggak siapa orang yang paling sering mampir ke sel tahanan? Iya, Ratna. Ratna lah orang yang paling sering mampir ke dalam sel. Ratna ini hampir setiap minggu menjenguk Agnes sambil membawakan makanan, meminjamkan buku-buku Islamik, dan juga memberikan beberapa kebutuhan Ajeng seperti sabun mandi, sikat gigi, obat-obatan, dan juga masih banyak lagi. Untuk sekarang, Ajeng sendiri sudah bebas ya dari masa tahanan. Ya iyalah, kan kejadiannya tahun 2015 kemarin nih. Jadi kalau udah 2 tahun, ya berarti sekitar tahun 2017 lah dia udah keluar. Ajeng itu kapok masuk ke dalam dunia malam, dia kapok terjerumus dalam prostitusi, dan dia bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Hanya saja sampai detik
detik ini Ajeng itu menolak untuk pulang ke kampung halaman dia karena dia tahu dia akan menjadi bahan hinaan masyarakat di sana. Keluarnya dari penjara, Ajeng ini masih bergelut di dunia modeling. Menurutnya keuangan dia jauh lebih sulit sekarang karena harus bekerja tanpa agensi, sehingga peluang untuk mendapatkan job itu juga makin sedikit. Ditambah lagi track recordnya yang dulunya mantannya napi membuat dia sulit diterima bekerja di agensi manapun. Untuk sekarang di tahun 2023, Ajeng kembali membuka halaman Facebook dia dan membuka catering. Dia kembali berjualan makanan online di Jakarta. So itu tadi cerita dari Ajeng. Terima kasih banget Ajeng yang sudah membagikan cerita dia yang benar-benar bikin badan aku ngilu banget. Semoga moving forward Ajeng juga tidak masuk lagi dan tenggelam lagi di dunia prostitusi. Yuk Ajeng, move on yuk. Thank you juga buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa buat ngasih like dan juga subscribe-nya, dua-duanya gratis agar kalian tidak ketinggalan video lainnya yang bakal aku upload rutin setiap minggunya. Buat kalian juga yang ingin mengirimkan cerita-cerita seru lainnya, kalian bisa kirim nih ke email di bawah ini. Kirimkan cerita lengkapnya ya, jadi jangan suruh aku buat ngarang-ngarang nih di email di bawah ini. So thank you so much for watching. I'll see you next time. Bye bye.